atau suatu instansi untuk mempertemukan antara supply dan demand-nya. Oke. Nah, kita akan membahas apa saja yang bisa dilakukan di sini. Nah, mungkin Anda saat ini sudah sedang semester 3 ya. Di semester 3 Anda apakah sudah ketemu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi? Semester ini sudah ketemu perencanaan dan pengendalian produksi? Belum, sudah ya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Nah, sehingga nanti saya harus jelaskan sekilas mengenai forecasting itu apa. Jadi di sini ada hal yang kita sebut sebagai peramalan. Salah satu cara untuk memprediksi kondisi di masa depan di situ dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu atau saat ini. Jadi ramalan ini titik nah, jadi contohnya gini, ini adalah kita, katakanlah kita di bulan sebenarnya gambarnya agak jelek ya di sini. Sebentar, saya coba bagus. Ini ada saya gambarkan mata kita di sini di tahun ini bulan 11 tahun 2001. Kemudian kita ingin memprediksikan di sini berapa kebutuhan kita untuk bulan Desember, untuk bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Katakanlah di sini. Nah, kita bisa membuat prediksi untuk bulan-bulan ini setelah kita mengetahui pola atau mengetahui hal-hal yang terjadi di periode sebelumnya. Di periode sebelumnya itu seperti apa? Jadi untuk yang dimaksud peramalan di dalam kuliah ini bukanlah kita langsung gerambyang atau mungkin langsung apa ya bahasa ininya hanya mengira-ngira saja atau asal ini ya asal bunyi tidak, tetapi didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang ada. Dari situ kita bisa membuat atau melakukan peramalan. Nah, peramalan ini didasarkan pada kondisi-kondisi yang terjadi di masa lampau atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Oke. Jadi itu adalah peramalan. Nah, apa hubungannya dengan procurement? Yaitu peramalan ini bisa digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan kita atau penjualan kita di masa yang akan datang. Apakah selalu tepat? Tentu tidak di situ. Ramalan boleh salah di situ, karena kita tidak bisa memprediksikan secara pasti, tetapi salahnya harus terukur di situ. Melesetnya berapa di situ. Itu semua harus bisa dijelaskan di situ. Kenapa meleset? Nah, nanti kan muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa bisa meleset? Nanti fenomena apa yang menyebabkan itu tidak sesuai dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah forecasting. Ini dapat didefinisikan sebagai prediksi hasil masa depan, di mana ini merupakan dasar dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Sama halnya kalau Anda punya, Anda contoh kecil saja, Anda mau buka usaha. Anda mau buka usaha katakanlah di satu tempat yang dekat sekolahan. Kemudian dari situ kan Anda merencanakan usaha apa yang mau dibuka atau usaha apa yang mau dibuat di situ. Bagaimana prediksi masa depannya? Contohnya fotokopi. Usahanya fotokopi ada di dekat sekolah. Bagaimana prediksi masa depannya? Apakah anak-anak sekolah ini masih tetap menggunakan fotokopi atau tidak di situ? Atau anak-anak kuliah apakah masih tetap menggunakan fotokopi atau tidak? Di situ bisa diprediksikan ke depannya. Polanya seperti apa? Oh, ternyata polanya sudah berubah. Yang tadinya fotokopi sekarang jadi soft copy sehingga tidak perlu nyetak dan sebagainya. Maka yang dilakukan apa di situ? Oke.
forecasting issues ini yang terpenting ya harus dipahami apakah fungsi dari forecast ini. Nah, fungsi forecast ya adalah untuk memprediksikan kondisi di masa depan. Nah, time horizon itu adalah jangkauan waktunya. Kalau tadi saya ramalkan untuk bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, berarti itu time horizonnya adalah jangka waktunya selama 4 periode atau 4 bulan. Kemudian teknik apa yang digunakan. Nanti ada beberapa teknik yang baik yang kuantitatif atau kualitatif nanti. Kita akan sajikan di belakang. Kemudian di sini seberapa akurat dari yang ini terkait dengan apakah data itu bisa diproses di situ. Dan di analisis itu apakah data itu harus diramalkan atau dianalisis. Tidak semua hal itu bisa diprediksi. Kalau forecast yang ada di sini, contohnya pakai time series, kalau produksinya hanya sekali, setelah itu tidak produksi lagi, ya jangan diramalkan. Tapi kalau produksinya itu masih secara berkelanjutan, kita bisa meramalkannya. Oke, kemudian ada forecasting teknik approach-nya. Jadi ada teknik yang kita sebut sebagai kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini didasarkan pada informasi-informasi yang ada. Di situ pertimbangannya lebih secara contohnya dengan expert opinion, market survey, dan Delphi method ini. Jadi kita mengundang atau menanyakan kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian nanti mereka akan memberikan prediksi. Contohnya gini, contohnya usaha Anda tadi mau buka usaha warung makan di situ. Maka di situ bisa Anda tanyakan kepada orang yang sudah berkecimpung di bidang warung makan, maka bisa menjawab, kalau warung makan yang dibuka itu modelnya seperti apa, prediksinya nanti satu hari bisa laku berapa dan sebagainya. Itu siapa saja yang akan membeli dan sebagainya. Ini masuk ke dalam kualitatif. Kalau kuantitatif ini berdasarkan data yang biasanya berupa angka ya di situ. Jadi biasanya berupa angka-angka yang diramalkan. Kemudian untuk kualitatif approach ini nanti ada expert system, test marketing, Delphi method. Ini bedanya kalau expert system ini lebih terbuka, kalau Delphi method ini sifatnya lebih rahasia dan independen. Siapa saja yang ditanyai itu dirahasiakan kalau Delphi method. Oke. Kemudian untuk ramalan untuk time series, jadi ada peramalan time series itu kita menggunakan data-data yang selama sekian periode itu kemudian dikumpulkan dan kemudian nanti kita bisa memprediksikan bulan berikutnya kita akan jualan berapa unit atau mungkin akan memprediksikan jumlah yang laku itu berapa unit, pesanannya berapa unit, dan sebagainya. Itu menggunakan data time series yang nanti salah satu pengolahannya adalah dengan moving average. Nah, metodenya ada banyak, tapi di kuliah ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci ya, tapi saya hanya mungkin akan mencontohkan saja. Contohnya gini, ya, ini contoh saja, saya punya data penjualan sepeda motor. Oke, saya punya data penjualan sepeda motor selama 5 tahun. Saya tunjukkan saya punya data penjualan sepeda motor selama 5 tahun. Dari data yang saya miliki, saya bisa melakukan peramalan katakanlah untuk 1 atau 2 bulan
ke depan di situ. Ini contohnya. Ini contoh data yang saya miliki. Nah, ini masih sampai ke sana ya sebenarnya. Ini contohnya data penjualan sepeda motor tahun 2005. Untuk mereknya Honda, di sini ada Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain. Nah, kalau saya lihat, contohnya saya ambil Yamaha di sini selama 5 tahun. Selama berapa? Jadinya 6 tahun ya, jadinya 6 tahun. Selama 6 tahun, kemudian saya ramalkan, nanti saya akan bisa memprediksikan di periode kedepannya itu akan terjual berapa. Nah, untuk bisa memprediksikan ini, nanti ada caranya yang langkah-langkahnya yang akan kita bahas lebih detail di kelas ini ya, di kelas apa namanya, perencanaan dan pengendalian produksi. Di sana nanti kita akan bahas lebih detail. Yang jelas saya tunjukkan dulu contoh bagaimana peramalannya dengan menggunakan software QM contohnya. Jadi saya tunjukkan contohnya pakai POM-QM saja ya. Contohnya saya punya data seperti ini, kemudian saya plot dulu. Saya plot di sini. Screen-nya belum ada, Pak. Oh ya, belum muncul ya. Sebenarnya. Oh ya, bentar. Tapi belum muncul ya. Seperti ini. Jadi ini adalah data yang saya punyai, yang saya miliki. Ini ada penjualannya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain di sini. Ini mungkin merek-merek Kimco dan sebagainya, Tiar dan sebagainya. Nah, saya lihat dulu plot datanya. Saya mau lihat plot datanya penjualan Yamaha di tahun 2005 sampai 2008. Oke, saya lihat datanya. Sebentar saya klik. Ini insert. Ini adalah datanya untuk penjualan sepeda motor Yamaha. Selama 6 tahun di situ ada 72 bulan ya. Kalau Anda lihat ini datanya, ini nanti akan mengikuti pola tren, pola data tren. Nah, kalau mengikuti pola data tren, ini kecenderungannya nanti akan naik. Contohnya seperti ini. Ini sama ya, ini Yamaha juga. Ini Yamaha contohnya. Kalau Anda lihat, ini datanya akan naik di sini. Kalau Anda ikuti dari periode pertama, ini periodenya 2005, bulan pertama, sampai tahun 2010 bulan yang terakhir, kalau digambarkan dengan garis di sini, garis bayang ya, di situ garisnya tidak ada sebenarnya. Ini digambarkan dengan garis bayang, ada kecenderungan naik di situ. Nah, kalau naik apa yang dilakukan? Berarti antisipasinya dalam merencanakan produksi ke depannya tentu harus orientasinya naik ke semakin lama semakin naik, semakin lama semakin besar untuk kapasitasnya, semakin besar volumenya dan sebagainya. Beda lagi kalau contoh produknya yang ini, contoh. Yang saya pakai contoh produk berikutnya adalah Suzuki. Suzuki Nah, kalau produknya seperti ini kalau Anda lihat ini cenderungnya adalah konstan. Ini kan polanya kan tidak terlalu turun ya di sini. Kalau Anda lihat ini polanya masih cenderung konstan. Jadi nilai-nilainya tidak naik secara signifikan atau tidak bergerak naik secara terang di situ. Tapi di situ masih ada pembelian juga meskipun
meskipun di situ tingkat apa namanya, tingkat penjualannya berfluktuasi naik atau turun. Tapi kalau dilihat ini garisnya kan tidak jauh-jauh di situ contohnya. Ya masih di atas 20.000 sekian lah di situ untuk 1 tahun. Nah, sehingga dalam perencanaan ke depannya tentu strateginya ini dengan strateginya Yamaha dengan strateginya Suzuki itu akan berbeda. Strateginya Yamaha ya tentu saja dia akan mempertahankan tingkat penjualan yang sudah meningkat tadi. Kalau Suzuki ini kan tentu harus merubah pola di situ. Bagaimana supaya tidak turun ke bawah lagi, tetapi yang paling tidak bisa bertahan sampai di level sekian atau mungkin merubah menjadi naik di situ. Jadi itu membutuhkan strategi yang apa namanya, yang bisa diintegrasikan di dalam seluruh aspeknya. Nah, nanti untuk peramalannya ini nanti bisa menggunakan contohnya dengan ini. Ini dengan forecasting, contohnya diramalkan dengan time series analysis. Saya punya saya punya 72 bulan. Tapi di sini kekurangannya software ini hanya bisa meramalkan satu apa namanya 1 bulan ke depan di sini software ini. Ada software yang lainnya yang sering kita gunakan di mata kuliah. Nah, ini contohnya. Ini contoh solusinya. Nah, ini adalah contoh proyeksi ke depannya. Jadi diramalkan untuk bulan ke depannya, bulan ke-73, nilainya adalah ini. Nanti yang jumlah atau hasil peramalannya adalah sekian ratus unit. Ini seperti itu. Jadi ini contohnya, saya contohkan seperti ini. Jadi itu peramalan. Jadi kita menggunakan data yang ada untuk meramalkan nilai-nilai yang terjadi di masa depan. Selanjutnya saya lanjutkan ke bullwhip effect. Jadi ada yang kita sebut sebagai bullwhip effect, itu adalah ketidakakuratan yang disebabkan oleh informasi yang mengalir dari hulu ke hilir dalam rantai pasokan di situ. Sehingga nilainya tidak stabil di situ. Jadi itu bullwhip effect kita sebut. Nanti materi ini akan lebih banyak dibahas di mata kuliah supply chain dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan saja apa itu bullwhip effect dan apa itu dampaknya. Jadi apa itu penyebabnya? Yang penyebab pertama adalah pembaruan demand forecast dilakukan secara individual oleh anggota yang terkait. Jadi bullwhip effect ini gini. Jadi bagian A pertama disepakati jumlahnya 100. Tiba-tiba ada yang mengganti menjadi 120. Tiba-tiba nanti di bagian sana, di bagian di rantai yang lainnya itu ada yang mengganti yang tadinya harusnya 100 jadi 150 contohnya. Sehingga menyebabkan ketidakakuratan jumlah pemesanan dan sebagainya. Kemudian ada pembulatan pesanan. Kemudian ada fluktuasi harga karena faktor inflasi, dan kemudian ada rasionalisasi. Jadi contohnya ketika jumlah pesanannya dikurangi akibat adanya fluktuasi harga dan sebagainya, atau mungkin jumlahnya yang tadinya pesan 10 dikirimkan 20 karena ada perubahan kebijakan dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai bullwhip. Nah, ini dampak dari adanya bullwhip ini adalah
kuantitas pemesanan yang bisa saja mengalami perubahan yang di luar yang diprediksikan di situ. Jadi ada karena adanya bullwhip di situ yang tadinya harusnya cuma butuh 100 jadi pesan 200 di situ. Yang tadinya butuh 50 hanya pesan 40. Jadi bisa menyebabkan berbagai macam dampak. Baik itu dampaknya ini bermacam-macam atau bervariasi. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai demand distortion. Ini penjualan ada distorsi permintaan, contohnya promosi penjualan yang tidak terduga, yang bisa menyebabkan efek riak di seluruh rantai pasok. Contohnya rantai pasoknya itu dalam rantai pasok ini saya harus jelaskan dulu rantai pasok ya, sehingga mungkin saya penjelasannya agak muter-muter sebelumnya karena ini sebenarnya dasar teorinya ini masih panjang. Tapi karena mata kuliah ini harus disampaikan di semester ketiga ya, maka kita sampaikan di semester ketiga. Ini saya tunjukkan contohnya seperti ini. Ini adalah rantai pasok. Saya analogikan ini adalah rantai pasok. Di sana ada supplier, ada vendor, kemudian disinilah letak pabrik. Pabriknya ada di sini. Nah, pabrik ini kalau dilanjutkan di situ masih nanti memiliki rantai yang berikutnya. Sehingga kita sebut sebagai rantai pasok jalurnya. Kalau ini contohnya contohnya di sini adalah rantai pertamanya ini adalah tengkulak. Tengkulak. Kemudian di sini ini kita sebut sebagai supplier. Kita sebut sebagai supplier. Kemudian nanti di sini ada distributor. Kemudian ini pabrik ya di sini, pabrik. Agen. Nah, jadi ini agen. Nanti di sini bisa saja masih ada rantai yang berikutnya di sini. Contohnya agen, kemudian di sini rantai yang berikutnya ini toko, kemudian rantai yang berikutnya nanti baru sampai ke toko grosir contohnya. Kemudian toko kelontong, baru nanti sampai ke konsumen. Ini kita sebut sebagai rantai. Rantai ini rantai pasok kita sebutnya. Ini bisa dimulai dari rantai yang paling kecil, contohnya ini jadi yang sebelumnya ini contohnya petani. Nanti ada tengkulak, kemudian ada supplier, kemudian ada pabrik, ada distributor, ada agen, ada toko grosir, ada toko kelontong, dan sebagainya. Dan di Indonesia rantai ini sudah dibentuk sejak rantai ini sudah dibentuk sejak ratusan tahun yang lalu sudah ada sebenarnya istilah supply chain itu, tapi hanya saja mungkin dulu belum ada istilah itu. Nah, kita juga sudah mengenal di lingkungan kita di situ. Kalau Anda beli barang katakanlah Anda beli mie instan di situ. Anda beli mie instan itu kan katakanlah Anda belinya di toko kelontong di situ, itu sebenarnya alurnya kan masih jauh di situ. Beda lagi kalau sekarang dengan e-commerce itu pabriknya langsung jualan, kemudian Anda langsung beli dari pabriknya. Tapi kalau dalam rantai pasok yang konvensional itu Anda beli suatu produk atau suatu barang itu kan melewati sekian jalur, sekian pihak yang terlibat untuk bisa mendistribusikan
produk atau barang yang dibeli tadi. Nah, ini rantainya seperti ini. Dan masing-masing pihak ini kan sebenarnya mencari keuntungan juga sama. Distributor mencari keuntungan, agen juga sama, toko grosir juga cari, toko ponong juga sama. Kemudian mungkin Anda di sini. Sehingga semakin panjang jalurnya, biasanya nilai atau harganya itu semakin besar. Sehingga kalau di pemerintah itu kan menetapkan harga eceran tertinggi, tapi tidak bisa menetapkan harga eceran terendah, karena yang terendah itu ya pasti dari pabriknya langsung. Dan pabrik ini mereka punya rahasia di situ, rahasia dagang ya. Rahasia dagang itu mungkin jualan ke distributor A ini harganya 100, nanti jualannya ke distributor B harganya 90, distributor C jualannya cuma 85 contohnya. Jadi seperti itu, mereka punya rahasia yang kenapa bisa beda ya, karena mungkin distributor yang harganya 85 itu sekali beli satu kontainer, tapi yang 90 itu harga belinya hanya satu pick up saja contohnya. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Dan rencana insentif penjualan diperpanjang, kurangnya kepercayaan, pembatalan pesanan, insentif pengiriman, dan pelanggan yang mengumpulkan pesanan dan kemudian memesan dalam jumlah yang besar. Jadi yang tadinya pesannya kecil-kecil kemudian dirubah jadi besar. Dan ini adalah dampak dari contoh dari disruption. Contohnya ini manufaktur ini mau memproduksi jumlahnya berapa, nanti ternyata kok ada ketidaksesuaian. Ya katakanlah gini, yang mau diproduksi oleh yang dipesan oleh distributor itu adalah 80 unit, tapi nanti sampai di manufaktur jumlahnya tidak sama. Kemudian ada strategi yang berikutnya, ada push and pull inventory. Jadi ini istilah yang sering muncul di dalam dunia logistik. Ada yang namanya push and pull. Push itu berarti didorong ya, didorong, kemudian atau ditarik. Nah bedanya apa? Kalau didorong, strategi dorong ini ketika produk diproduksi untuk mengantisipasi permintaan dan produksi didasarkan pada perkiraan jangka panjang dan di situ sifatnya tidak pasti. Nah, untuk rantai pasok yang bersifat dorongan ini dikaitkan dengan tingkat persediaan tinggi dan transportasi yang tinggi. Ini didorong itu jadi semacam ini adalah produknya dan kemudian ini didorong. Didorong itu dalam arti bagaimana kita menetapkan atau kita meminta bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan itu supaya menjual produknya, supaya menjual produk, supaya permintaan yang ada di pasar itu semakin meningkat dan tingkat jumlah produk yang terjual semakin meningkat. Kemudian ada strategi tarik. Nah, kalau strategi dorong itu biasanya untuk make to stop ya, strategi stop. Jadi kita produksi dulu 10, contohnya gini, Anda punya usaha sablon katakan. Anda produksi 10 kaos untuk disablon. Kemudian setelah itu baru dipikirkan cara untuk menjual 10 kaos tadi. Beda kalau dengan strategi tarik. Strategi tarik ini biasanya untuk make to order. Jadi untuk yang menyesuaikan dengan permintaan. Dan nanti akan menghasilkan strategi yang berbeda. Kalau yang make to apa namanya? Make to order ini kan ordernya sudah dipesan dulu baru dikerjakan di situ. Kemudian ada ini contohnya bagaimana
perbedaannya push system dan pull system. Kalau push system ini lebih kepada metode-metode yang ada nanti bisa menggunakan predetermined, pre-orderable, kemudian periodic review system. Kalau pull ini lebih kepada CIT sistem just in time. Nanti kita bahas di belakang. Nah, sekarang kita ke bahasan selanjutnya adalah tentang economic order quantity atau kuantitas pemesanan optimal. Jadi kuantitas pemesanan optimal ini bisa dicapai ketika nilai-nilainya di sini berada dalam kondisi yang uniform atau seragam atau hampir sama antara satu titik waktu dengan titik waktu yang lainnya. Lead time-nya konstan dan diketahui. Kemudian no limit on order size, jadi tidak ada jumlah batasan, tidak ada batasan pemesanan. Kita butuh 100 ya kita bisa pesan 100. Itu economic order quantity. Kemudian cost of placing an order is independent of the size of the order. Jadi biaya-biaya yang dilakukan untuk pemesanan di situ sifatnya independen. Dan jadi kita mau pesan 10 ya 10 untuk 100 unit ya sama. Ya tidak berpengaruh di situ. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian biaya holding cost ini does not depend on the quantity in stock. Jadi tidak mempengaruhi atau tidak terkait dengan, tidak dipengaruhi oleh stok yang ada. Nah, kita lanjutkan aja ke contohnya. Ini adalah EOQ. Dulu mungkin di kelas pemrograman Anda sudah pernah saya minta untuk mengerjakan ini. Nah, ini adalah EOQ, Economic Order Quantity. Dan kemudian ini adalah grafiknya seperti ini. Nah, untuk economic order quantity di sini bisa dihitung dengan rumusnya adalah I sama dengan 2C dikali R dibagi dengan H. Di mana R ini adalah annual demand. Kemudian H ini adalah biaya penyimpanan. C itu adalah biaya pemesanan. Atau sama dengan 2C dikali R dibagi dengan P kali R. Atau sama dengan H itu sama dengan P dikali dengan F. P itu adalah harga, F itu biaya pemesanan fraksional. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Nah, jadi apa hubungannya procurement dengan ini? Nah, kalau syarat-syarat tadi terpenuhi di situ, oh ya syaratnya ini juga harganya konstan dan diketahui, kemudian ukuran yang sama dalam pemesanan bisa dibuat di situ. Nah, EOQ seperti ini. Jadi contohnya gini, contohnya kalau kita mau pesan barang diketahui secara pasti, contohnya seperti ini ya saya contohkan. Contohnya di sini kita punya ada pesanan atau kebutuhan dalam satu tahun kebutuhan produksinya adalah 10.000 kilogram. 10.000 kilogram dalam waktu 1 tahun. Biaya pemesanannya entah itu pesan 1, entah pesan 2, entah pesan 3, di sini diketahui atau biaya pemesanannya adalah 300.000
per sekali pesan. Kemudian ada biaya simpannya. Biaya simpan adalah 3.000 per unit per tahun. Nah, dari sini biaya pesan sudah, kebutuhan sudah. Dari sini kita bisa menggunakan rumus EOQ. Rumusnya bisa kita gunakan dengan menggunakan persamaan yang ada di sini, yaitu 2CR dibagi dengan H, kemudian sama dengan 2CR dibagi dengan P kali F. Kalau saya hitung rumusnya, saya punya programnya, sebenarnya saya coba jalankan program saya, atau mungkin Anda juga sudah dulu pernah membuat program yang sama seperti yang saya buat. Oke, nah. Contohnya seperti ini. Saya jalankan ya, ini biaya pemesanannya tadi diketahui adalah 30.000 ya tadi. Contoh biaya pemesanannya diketahui 30.000. Setiap kali pesan 30.000. Kemudian kebutuhannya ada 10.000. Biaya penyimpanan fraksional, oh ya soalnya tadi saya rubah sedikit. Saya rubah tadi soal biaya penyimpanan fraksionalnya adalah 0,3, harga barangnya 100.000. Yang saya rubah di sini, tenggang waktu pemesanannya 2 minggu. Nah, dari situ nanti bisa dicoba. Dari sini kita bisa menentukan nilainya, kita harus pesan berapa unit, kemudian pesannya kapan dan sebagainya. Atau saya contohkan dari bukunya saja lah yang sudah tersedia bukunya, perencanaan produksi. Oke, saya tunjukkan bukunya. Ini adalah bukunya. Ini adalah contohnya ya di sini. Ini contohnya saya tunjukkan, kelihatan nggak ya di situ? Nah, ini contohnya. Jadi ada contohnya William Manufacturing ini dalam setahun membeli atau membutuhkan 800 unit produk atau komponen. Kemudian masing-masing unit itu harganya adalah 10 dolar. Kemudian untuk biaya pemesanan adalah 30 dolar setiap pemesanan dan biaya penyimpanannya adalah 3 dolar. Kemudian di situ ini ditentukan berapa nilai EOQ-nya. Nah, ini dari sini kita bisa menghitung 2CR dibagi dengan H. Nah, jadi ini tidak ada fraksionalnya ya di situ.
Kemudian sehingga nilainya adalah 400 unit. Kemudian untuk yang TC di sini untuk biaya pemesanannya atau untuk biaya persediaan diketahui 81.200. Nah, apa yang terjadi di situ? Berarti di sini dalam 1 tahun, dalam setiap kali pemesanan kita harus memesan jumlahnya 400 unit. 400 unit. Berapa kali pesan di sini? Jumlah pemesanan dalam 1 tahun adalah 220 pemesanan. Kapan itu dipesan? Adalah 307. Begitu stoknya mencapai 307 unit, kita lakukan pemesanan. Sehingga kalau digambarkan nanti grafiknya, ini akan menjadi seperti ini. Saya clear dulu ya. Ya, tapi pakai contoh yang dari Nah, contohnya seperti ini. Kalau digambarkan, begitu di sini nanti setiap kali pesan itu jumlahnya adalah 400 unit setiap kali pemesanan. Jadi idealnya di sini akan tercapai pengisian kembali atau replenishment sebesar 400 unit. Begitu kemudian begitu stoknya mencapai 307 di sini, 307,7 atau 308 lah saya jelaskan, 308 di sini dilakukan pemesanan. Ini saya berikan makna yang berbeda. Jadi begitu sampai 308, sampai titik ini dilakukan pemesanan dan barangnya nanti akan datang di titik yang ini. Jadi sangat ideal sekali. Maksudnya begitu begitu barangnya pas habis di sini, ini kan pas habis ya, pas habis datang pesanannya. Sama halnya kalau Anda punya katakanlah di pos Anda senang ngopi di situ. Anda senang ngopi, kemudian katakanlah kopinya Anda pesan dari Gayo, katakanlah. Setiap kali kalau tidak ngopi dari Gayo, rasanya kurang mantap contohnya. Maka pemesanan ini dilakukan ketika stok kopinya tadi sudah mencapai titik reorder point ini. Di sini pesan, kemudian nanti datang lagi pas kopinya habis, pas datang. Jadi itu adalah EOQ. Nah, EOQ ini bisa meleset di sini. Bisa meleset ketika stok yang ketika polanya tidak konstan. Jadi kalau polanya tidak konstan, ini jangan menggunakan EOQ karena EOQ itu tadi asumsi dasarnya ketika polanya konstan. Ketika tidak konstan, maka kemiringan ini kan habisnya stok tadi itu bisa saja seperti ini, bisa saja kalau habisnya cepat di situ. Contohnya yang ini tadi contoh kopi tadi, kopinya biasanya diminum sendiri, tetapi suatu saat ada temannya datang, yang datang itu katakanlah 10 orang sama-sama senang ngopi. Yang tadinya kecepatan penurun atau laju penurunan jumlah kopinya itu seperti ini, ketika Anda kedatangan teman Anda tadi jadi seperti ini. Jadi begitu tidak sampai waktunya di sini itu sudah habis di situ. Maka kalau ini terjadi kita sebut sebagai stop out. Ada penurunan pesanan, ada kekosongan. Stop out itu berarti ada kekosongan stok, di mana dalam periode ini di sini di dalam periode ini tidak ada stok yang bisa dikerjakan atau yang bisa diproduksi. Kalau
hanya kopi sih tidak masalah ya, tapi kalau di pabrik ini tentu saja akan menjadi masalah. Yang tadinya sudah seharusnya barangnya sudah bisa dikirim, tapi karena contohnya jualan panci, katakanlah jualan panci yang harusnya pancinya sudah bisa diekspor ke tempat yang diekspor ke luar negeri dan harus memenuhi deadline, tetapi karena tutup pancinya tidak belum tidak genap di situ, tidak sesuai dengan jumlah pancinya, maka harus ditunda. Atau mungkin karena ada kardus yang belum selesai dan sebagainya. Dan di sini EOQ sangat berisiko ketika diterapkan di kondisi yang naik turun. Yang tadi permintaannya yang permintaannya seperti ini. Ini akan sangat berbahaya karena rawan terjadi. Nah, kalau di kondisi seperti ini tentu akan rawan terjadi stop out. Oke, itu EOQ. Nanti untuk pengerjaan ini nanti saya dibuatkan latihan aja, silakan nanti dikerjakan nanti sebagai pemanasan untuk ujian ya. Kemudian ada periodic review system. Ini reviewnya dilakukan secara berkala. Jadi bagaimana kita mengevaluasi pencapaian dari titik-titik pesanan tadi, apakah sudah sesuai atau belum, apakah terjadi stop out atau tidak, ataukah terjadi kendala atau tidak. Kemudian di sini ini adalah keuntungan dari adanya periodic review system. Kemudian ini adalah kekurangannya. Nanti bisa dibaca, saya akan jelaskan yang lebih terkait dengan just in time saja lah. Ini adalah rumus untuk perhitungannya. Ini M, ini predetermined stock level, kemudian W itu average rate of stock usage, kemudian T adalah review period, L adalah lead time, dan kemudian S adalah safety stock. Ini adalah rumus atau perhitungan sederhananya. Dan ini contohnya, contoh dari periodic review system, diasumsikan bahwa rata-rata penggunaannya adalah 120 item setiap harinya. Review period in 4 week, jadi reviewnya akan dilakukan pada minggu keempat atau 20 hari kerja di situ. Lead time untuk pemesanan itu adalah 25-30 hari. Safety stock yang ada adalah 900. Maka kita bisa menentukan nilai M-nya tadi. M itu adalah predetermined stock level. Maka stock level yang harus kita siapkan itu adalah jumlahnya 6.900 unit. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian ada yang kita sebut sebagai just in time. Ada yang pernah mendengar just in time? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, just in time. Jadi just in time itu kelihatannya mudah. Tetapi kalau kita sudah masuk ke lantai produksi, tidak akan semudah yang disampaikan. Jadi just in time ini bisa terjadi atau terbentuk karena adanya berbagai macam aspek yang sudah terkendali dengan baik di situ. Just in time ini kuncinya adalah mengeliminasi semua waste. Waste ini berarti adalah semua sampah, semua limbah, semua hal yang tidak penting. Itu just in time. Kemudian ada continuous improvement of productivity, dan tujuannya itu adalah melakukan perbaikan secara berkala, secara terus-menerus seperti itu. Kemudian di sini kita bisa menjelaskan bahwa inventory ini bisa berbagai macam waste tadi itu bisa dihilangkan atau bisa
diminimalkan di situ dengan ditujukan untuk dengan beberapa elemen yang harus dicapai nanti. Yang pertama, having only require inventory when need. Jadi hanya menyimpan inventory ketika dibutuhkan. Nah, jadi gini, contohnya di situ nanti akan menghasilkan zero inventory atau zero stock di situ. Nah, zero stock ini bisa saja terbentuk, contohnya gini, ini contoh sederhananya. Kalau ini tadi kan bentuknya seperti ini ya, ini jumlahnya berapa, 400 unit, katakanlah. Kalau di just in time, ini tidak ada, jadi tidak ada stok. Kalau bisa dicapai itu tidak ada stok. Jadi ketika pada minggu ke-5 ini butuh 500 contohnya, katakanlah pada minggu pertama bulan November itu butuh 500 unit, untuk minggu tersebut berarti di minggu tersebut harus tersedia 500 unit. Oke. Jadi di minggu tersebut harus tersedia 500 unit. Nah, ini berarti tidak ada sama sekali penyimpanan di situ. Tidak perlu masuk gudang, kalau bisa barangnya datang diproses langsung dilempar ke pasar di situ atau langsung dijual. Itu just in time. Tetapi apakah ini bisa dicapai dengan mudah? Tidak. Untuk katakanlah 500, berarti kan ketika butuh 500, di sini kita harus bisa mendatangkan 500 unit di waktu tersebut. Nah, untuk mencapai 500 ini tentu saja tidak mudah. Karena apa? Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Stoknya ada di mana? Inventory pemasoknya dari mana di situ. Contohnya tadi Anda mau bikin kopi tadi lah, kopi Gayo katakanlah. Pemasoknya dari Aceh. Untuk pengiriman dari Aceh sampai ke tempat Anda, katakanlah Anda saat ini di Jogja, itu butuh waktu berapa hari di situ. Tentu saja kan itu harus tepat. Ketika kopinya mau dibuat pada tanggal ini, ya tentu datangnya tadi pagi sudah harus datang ke kos Anda atau ke tempat Anda di situ. Itu just in time. Tentu saja untuk mencapai ini tidak mudah seperti itu karena melibatkan berbagai macam faktor yang ada di luar perusahaan itu. Kemudian untuk mengimprove quality to zero defect. Zero defect ini zero defect itu berarti tidak ada sama sekali satupun produk yang cacat. Dalam teori mudah, tetapi dalam kenyataannya ini mencapai zero defect itu tentu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari mesinnya, dari tenaga kerjanya, dan sebagainya. Dan sebaiknya ini contohnya set up time, lead time-nya diminimalkan di situ. Kemudian lead time-nya itu yang dimaksud itu bagaimana kita menghasilkan produk secepat mungkin. Kemudian tidak ada antrian di situ. Dan sebagainya. Nah, inti dari just in time ini adalah membuat apa yang diinginkan konsumen. Seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Inti dasarnya sebenarnya itu. Jadi ketika pas konsumen butuh, ya kita bisa menyediakan dengan segera. Dalam jumlah yang tepat, ukuran yang tepat, dan biaya yang tentu saja harus lebih rendah. Nah, dalam just in time, ini ada yang kita kenal sebagai big just in time. Jadi ini yang menjadi sasarannya berbeda ya antara big just in time dengan little just in time. Kalau big just in time ini nanti arah sasarannya adalah sebisa mungkin mengeliminasi atau menghilangkan sumber-sumber adanya waste tadi. Waste tadi contohnya waktu tunggu pesanan dan sebagainya itu
dihapuskan. Tapi kalau little just in time ini dalam lingkup yang lebih kecil, kemudian ini biasanya terkait dengan bagaimana kita menjadwalkan, bagaimana membuat inventorinya menjadi lebih sesuai dan sebagainya. Oke, kemudian ini adalah objektif, ini zero defect, zero setup times, kemudian di situ ada zero inventories, zero handling, zero lead times, process of one, dan sebagainya. Itu yang menjadi tujuan atau arah dari di mana just in time itu diperhatikan. Untuk mencapainya tentu saja harus ada banyak hal yang bisa membuat ini menjadi zero. Karena tidak boleh ada inventory sama sekali, tidak boleh ada setup di situ. Padahal kalau di perusahaan itu nanti ada waktu setup. Setup itu katakanlah Anda mau masang mesin bubut di situ, ada yang pernah menggunakan mesin bubut? Sudah? Apa? Sudah, Mas Sandra. Mas Sandra mungkin sudah pernah mengalami menggunakan mesin bubut. Kalau mesin bubutnya ngobeng itu, kan harus dipukul-pukul seperti itu. Dan itu masuk ke dalam waktu setup. Katakanlah bekerja jam 8, begitu dihidupkan mesin bubutnya, kok ternyata bentuknya tidak radial atau apa ya nama istilahnya. Jadi kalau biasa di pabrik itu kita sebut sebagai ngobeng gitu. Ngobeng itu jadi tidak bulat putarannya itu. Jadi agak tidak radial atau apa ya nama istilahnya seperti itu. Dan itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tentu saja ini membutuhkan mesin yang baik, mesin yang presisi, mesin yang begitu dinyalakan itu tidak perlu setup lagi di situ. Zero defect, tidak ada tingkat cacat tadi. Tidak ada yang cacat. Katakanlah bubut dalam ukuran 10 mili ya tepat 10 mili di situ. Tidak lebih atau tidak kurang di situ. Maka itu baru bisa disebut sebagai zero defect. Ada zero inventories, tidak ada inventory sama sekali di situ. Nah, kalau pesanannya datangnya dari katakanlah pesan barangnya di Cina atau di Amerika atau di Jepang, kalau itu diterapkan tentu akan sulit. Bagaimana kita harus bisa memastikan bahwa barang yang kita pesan dari Jepang atau dari Cina atau dari tempat yang jauh itu bisa datang di waktu yang sesuai. Bisa saja nanti kapalnya karena cuacanya musimnya seperti ini, ada badai dan sebagainya, sehingga kapalnya harus berhenti beroperasi atau bersandar dulu berapa lama dan sebagainya. Sehingga di situ ada ketidakpastian. Zero handling di situ. Kalau bisa tidak ada work in process, tidak ada yang jadi begitu selesai hari ini ya itu selesai semua di situ. Tidak ada yang sedang dikerjakan dan sebagainya. Zero lead time. Bagaimana kalau pasar butuh hari ini kita bisa menjual hari ini. Bagaimana kalau ada pesanan 10.000 unit hari ini kita bisa jalankan atau bisa selesaikan hari ini. Kemudian ini tapi sebenarnya seperti itu. Jadi kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya ada banyak hal atau banyak aspek yang perlu diperhatikan di situ. Dan nah, apa kaitannya dengan procurement di mana semua suku cadang ini harus bisa tiba di tempat yang dibutuhkan pada saat yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang tepat yang dibutuhkan. Nah, contohnya bikin sepeda motor jumlahnya hari ini ada pesanan katakanlah 10 unit, maka kita harus bisa menyediakan karburatornya dalam jumlah 10 unit. Kita harus bisa menyediakan
casingnya dalam apa casing, tething atau apa yang di bahasa di motor itu casingnya itu dalam jumlah 10 unit, rodanya juga harus 20 unit di situ. Jadi harus tepat, harus sesuai, dan tidak boleh ada defect, tidak boleh ada sisa di situ. Tidak boleh ada sisa, tetapi juga tidak boleh ada yang rusak di situ. Karena kalau rusak, katakanlah karburatornya rusak tidak sesuai, kan berarti meskipun itu sudah dipasang, tentu saja akan menurunkan tingkat itu bisa saja disebut sebagai defect. Kemudian bagian yang tiba ini harus dapat digunakan. Kalau pesannya 100, ya 100 di situ. Butuhnya 100 ya 100. Kemudian kunci sukses procurement dalam just in time ini hubungan dengan fungsi desain, berhubungan dengan pemasok dan sebagainya, di mana penekanannya pada fungsi desain. Ini lebih kepada kinerja daripada spesifikasi desain. Jadi kemudian berhubungan dengan pemasok untuk memastikan bahwa benar-benar memahami pentingnya, kemudian investigasi, membangun hubungan jangka panjang, penetapan program sertifikasi pemasok yang efektif, kemudian evaluasi kinerja pemasok seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan selama setengah semester ini sebenarnya baru pengantar saja. Nanti di setengah semester berikutnya, nanti kita akan lebih banyak latihan bagaimana terkait dengan kontrak, terkait dengan apa namanya legal dan sebagainya seperti itu. Jadi setengah semester ini saya menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dulu, karena Anda sama sekali di kurikulum itu kan belum pernah ketemu mata kuliah perencanaan pengendalian produksi, belum pernah ketemu mata kuliah supply chain di situ. Sehingga saya setengah semester akan kemarin lebih banyak fokus di penjelasan dulu. Nanti setengah semester berikutnya kita lebih kepada bagaimana membuat legal, membuat perjanjian, bagaimana membuat perjanjian kerjasama, pengadaan barang dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti akan ada latihan ya, latihannya tentang EOQ saja lah, yang dulu Anda sudah pernah dapat di mungkin di kelas pemrograman saya dulu pernah mendapatkan itu. Nanti mana yang akan tugasnya apa nanti akan saya sampaikan kepada Anda. Yang ini apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nah, besok ujiannya waktunya saya berikan waktu 8 jam. 8 jam itu untuk pengerjaannya dan 2 jam itu untuk antisipasi atau jaga-jaga jika ada kendala. Diharapkan jadi 10 jam ya. Mulai dari jam 7 ditambah dengan 10 jam. Jadi jam 7 sampai jam 17 sampai jam 5 sore ya, dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Nanti soalnya jam 7 pagi langsung bisa Anda buka di e-learning dan kemudian nanti silahkan dikerjakan. Untuk pengerjaannya menggunakan apa dan sebagainya itu silahkan Anda lihat di sana di deskripsinya itu nanti sudah ada. Apakah ditulis tangan, diketik dan sebagainya. Yang jelas untuk jadwal ujiannya sudah saya share ya di grup. Mungkin dosen yang DPA-nya dosen lain saya kira sudah di-share semuanya. Kemudian materi yang akan saya ujikan itu yang pertama ada 2 perhitungan di sini nanti akan saya ujikan. Yang pertama adalah kemarin perhitungan terkait dengan biaya itu, yang biaya apa? Ya, itu yang biaya itu sama yang EOQ nanti. EOQ nanti saya ujikan. Kemudian jadi itu
dua itu silahkan dikuasai. Nanti akan ada latihannya setelah ini saya share saja. Kemudian ada EOQ yang dengan diskon, ada yang EOQ apa namanya, yang EOQ yang biasa. Jadi nanti bisa dipelajari yang diskon yang ini ya, nanti quantity diskon ini. Jadi kalau beli harganya beli 500, nanti contohnya seperti ini. Kalau kita beli atas 500 unit harganya jadi $9. Tapi kalau belinya kurang dari 500 harganya $10. Mana yang mau kita pilih di situ. Jadi di sini sebenarnya sudah ada contohnya, nanti untuk latihan Anda akan saya minta untuk mengerjakan. Jadi ini jadi ada 2 soal untuk hitung-hitungan, 2 soal itu adalah tentang teori yang nanti bisa Anda baca semuanya dari slide atau e-book yang kemarin Anda download di situ. Seperti itu, soalnya bahasa Indonesia ya, soalnya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris seperti itu. Jadi silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan nanti untuk nilai dan sebagainya nanti akan saya rekap setelah UTS. Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk ya. pengerjaan latihannya itu dihitung manual ya Pak nanti? Ya, dihitung manual saja Mas. Boleh, kalau Anda sudah punya programnya, mau Anda hitung dengan program itu juga boleh, silahkan. Dulu mungkin pernah ikut kelas saya yang algoritma pemrograman itu, pernah saya minta untuk hitung EOQ gitu ya. Ya, pernah ya, seperti itu. Nah, seperti itu saja. Yang penting Anda tahu cara menghitungnya di situ. Ya, tidak jauh-jauh dari contoh inilah nanti. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah kita. Saya cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi setelah UTS nanti. Untuk UTS itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal harinya, tetapi mulainya tetap jam 7 pagi. Jam 7 pagi, jam 7 pagi soal kita akan muncul di e-learning, dan kemudian jam 15.00 itu sudah harus disubmit. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.